terakhir kita harus rukun dan seneng bareng. Tahapan Pilkada 2024 sudah berjalan. Saat ini di setiap kabupaten kota ada 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, termasuk di Jawa Timur sendiri ini sudah memiliki 3 bakal pasangan calon. Sampai mana tahapan Pilkada dan kendala apa saja yang dihadapi oleh KPUD Jawa Timur? Selengkapnya akan kita bahas bersama saya, Belinda Firda, di Dialog Buletin Jatim. Pemirsa, Dialog Buletin Jatim kali ini kita akan membahas Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah 2024. Tahapan-tahapannya seperti apa dan sudah sampai mana? Kali ini sudah bersama saya ada Komisioner KPUD Jawa Timur, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, ada Pak Habib M. Rohan. Sehat Pak Rohan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat siang untuk semuanya. Iya, alhamdulillah sehat ya Pak. Pak Rohan, tahapan Pilkada ini sudah berjalan. Sekarang sudah sampai mana Pak tahapannya? Kalau tahapan ini pada hari-hari ini adalah kemarin kita alhamdulillah sudah melaksanakan tahapan pendaftaran mulai tanggal 27 sampai 29, kemudian dilanjut proses pemeriksaan kesehatan yang hari ini memang batas akhir penyampaian hasil dari pihak rumah sakit yang ditunjuk kepada kita begitu. Oke, berarti sekarang ini adalah kesehatan ya Pak ya, sudah selesai dan nantinya akan diserahkan hasilnya dari rumah sakit. Kita mundur ke belakang dulu Pak, sebelum ada di pendaftaran dan kesehatan, ada tahapan pantarlih, kemudian pemutakhiran data pemilih. Nah itu sebenarnya secara singkat dan mudah dipahami sama pemirsa, prosesnya seperti apa Pak Rohan? Ya, hari ini kan DPS, sudah pada tahapan DPS, daftar pemilih ini, kemudian alhamdulillah pada hari ini juga ada proses rapat koordinasi untuk penyusunan DPT yang dilaksanakan di Hotel Morrison. Itu kawan-kawan seluruh anggota KPU Kabupaten Kota di Jawa Timur bersama Dukcapil, bersama Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka untuk bisa melakukan upaya maksimalisasi dalam konteks sinkronisasi menuju ke penyusunan DPT begitu. Oke, berarti sekarang statusnya data masyarakat ini masih DPS ya Pak? Masih DPS. Data pemilih sementara sebelum nantinya akan ditetapkan sebagai DPT. Oke, tapi saya pernah mengingat bahwa ada tahapan di mana ketika saat ini DPS sedang ditempel di kantor-kantor kelurahan, gitu ya Pak Rohan ya. Jadi masyarakat punya andil. Betul. Nah, betul. dalam data. Nah, peran masyarakat untuk data seperti apa Pak Rohan? Yang ya boleh. Kalau memang sekarang kan sudah digital ya. Iya. Jadi pertama memang ada diumumkan di lokasi-lokasi publik, bisa jadi di kelurahan dan lain sebagainya. Iya. Cuman bagi siapa saja yang merasa sudah usia atau memenuhi syarat sebagai pemilih, boleh cek di info pemilih di KPU. Itu nanti akan muncul apakah sudah syarat-syaratnya untuk menuju login itu, kemudian nanti yang bersangkutan apakah sudah terdaftar atau belum gitu. Nah itu masa-masa kemungkinan penetapan DPT kan kita masih agak ada waktu ya. Kalau tidak ada perubahan petunjuk teknis dari KPU RI mungkin masih tetap di tanggal 14 September nanti. Jadi sekarang masih ada waktu ya masih Pak ya, waktu. Masyarakat kalau memang mau ngecek namanya, betul, sudah tergabung atau belum, termasuk untuk orang-orang yang meninggal gitu, bagaimana Pak alurnya? Ya kalau orang yang meninggal nanti kan bisa mengkonfirmasikan ya mungkin tetangganya, mungkin siapa atau perangkat di RT RW itu kepada teman-teman PPS ya bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dan lain sebagainya untuk dicek lagi apakah masih masuk di dalam daftar pemilih atau enggak kan begitu. Termasuk tidak hanya meninggal, kadang-kadang kan ada nama masjid mirip dengan nama orang. Oh iya. Jadi ternyata ini masuk di daftar pemilih ya bisa dikeluarkan. Sebaliknya yang belum masuk dimasukkan. Oke, Pak, tapi ada satu fenomena kalau kita tahu orang dalam gangguan jiwa ini masuk di DPT ya Pak? Dalam gangguan jiwa? Iya. Kalau gangguan jiwa kan tidak punya hak pilih. Nah, ya. Itu bagaimana KPU menyikapi Pak? Karena kan mayoritas orang dalam gangguan jiwa ini tidak memiliki surat keterangan secara resmi.
Ya, Nah. ya betul. Selama begini, jadi gangguan jiwa dalam artian kan ada gangguan jiwa permanen, ada gangguan jiwa bawaan, kan ada gangguan jiwa karena suatu hal. Ya. Artinya mungkin hari ini biasa-biasa aja, fine, besok pas gangguan jiwa, kan itu ya. Nah, maka sebetulnya sama pihak masyarakat dan termasuk pengawas pemilu, ya kita memang berharap pengawas pemilu itu yang lebih firm untuk memberikan input kepada kita terhadap beberapa hal kebutuhan-kebutuhan dalam konteks untuk nanti penyusunan DPT. Oke, berarti di sini masyarakat sudah bisa berperan di seluruh tahapan pilkada begitu ya? Betul, Pak betul. Rohan, saya mention lagi bahwa sekarang ini tahapannya akan DPS ditetapkan menjadi DPT, betul. sehingga silakan diupdate namanya karena kita Iya. harus memperjuangkan suara kita nantinya ya Pak Betul, Rohan ya. betul. Oke Pak Rohan, kita lanjutkan. Selama ini kendala-kendala seperti apa Pak yang biasanya dihadapi sampai tahap hari ini di tes kesehatan? Kendala itu sebetulnya ya pasti ada, cuman kan tidak semua kendala harus kita sampaikan kepada publik. Cukup kita evaluasi dan kita cari solusinya. Kemudian kalau kendala secara substantif, insya Allah kami tidak mengalami dan kita berharap sampai pada pelaksanaan akhir di 27 November kita berjalan dengan baik dan aman. Amin, amin. Oke, sekarang kita lanjutkan tahapan yang sudah dilewatin adalah sampai di tes kesehatan. Hari ini juga kita tapping ini di 2 September 2024 bahwa ini hari pertama perpanjangan pendaftaran. Ini menarik sebetulnya dibahas Pak. Nah, gimana Pak Rohan? Kok tahu? Ya, jadi sesuai dengan petunjuk dari petunjuk teknis dari KPU RI, karena memang regulator di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak seluruh Indonesia ini regulatornya adalah KPU RI. Jadi KPU provinsi, KPU kabupaten, kota itu adalah seluruhnya adalah pelaksana. Nah, dari petunjuk itu kita dapatkan arahan bahwa pelaksanaan perpanjangan dikarenakan pasangan calon pada hari terakhir pendaftaran kemarin adalah 2359 ya, tanggal 29 pukul 23.59 itu hanya satu pasangan calon, maka memang automatically itu harus diperpanjang. Pertama adalah 30-1-2 kan begitu ya. 30, 31, 31 ya. Itu 3 hari, pokoknya 3 hari itu diumumkan dan lain sebagainya. Kemudian tanggal 2, 3, 4 masa pendaftaran. Jadi bagi siapa saja di 5 kabupaten kota, dalam ini kalau bisa diingat adalah Kabupaten Trenggalek, terus Kota Pasuruan, Kabupaten Gresik, kemudian Ngawi, Kabupaten Ngawi, terakhir adalah Kota Surabaya. Bagi yang mungkin merasa memenuhi syarat dan masih ada karena memang peserta pemilu sekarang kan yang perseorangan sudah nggak ada persyaratan itu. Tinggal yang pengusulnya adalah partai dan gabungan partai. Oke, tapi kalau kita lihat faktanya Pak Rohan, di 5 daerah yang tadi disebutkan Pak Rohan ini rata-rata sudah diusung partai yang jumlahnya ya gemuk lah Pak ya. Terkait ada potensi kota kosong Pak di 5 daerah, 3 kabupaten dan juga 2 kota di Jawa Timur. Karena memang kalau kita melihat paslon-paslon tunggal di masing-masing daerah ini sudah diusung belasan parpol. Nah, ini seperti apa, Pak Rohan? Yang pertama adalah bahwa prinsip di dalam tahapan ketika memang calon hanya satu pasangan, maka itu diperpanjang. Kemudian saat di dalam masa perpanjangan pendaftaran, kemudian di lokus daerah tertentu itu, misalkan memang masih ada partai politik yang belum mengusulkan dan ternyata ketika mereka bergabung atau sendiri itu ternyata di dalam jumlah perolehan suaranya itu memenuhi syarat untuk sebagai persyaratan pendaftaran pasangan calon, ya silakan. Nah, kemudian kalau tadi Mbak bilang tentang potensi, sebetulnya kita kan nggak boleh bicara tentang potensi ya. Karena potensi itu kita nggak boleh mengandai-andai. Cuman clearnya begini, jika memang daerah tersebut ternyata memang yang tersisa partai politiknya tidak memenuhi syarat misalkan, ya memang kemungkinan besar ya akan menjadi satu pasangan calon saja. Kenapa? Karena di dalam ruang
perpanjangan masa pendaftaran ternyata memang yang bersangkutan juga tidak bisa mendaftarkan. Oke. Menarik ini ya Pak ya, berarti kalau kita telaah lebih lanjut nantinya KPU misalkan nih di 5 daerah ada yang daftar mengusung calonnya sendiri, harus dilihat dong Pak suara sahnya berapa, apakah memenuhi syarat seperti itu ya Pak ya. Oke Pak, ini kita orang awam terlebih dahulu, barangkali ini banyak pemirsa yang pemilih pemula sehingga awam dengan istilah kotak kosong. Simpelnya seperti apa Pak kotak kosong itu? Kalau itu sebetulnya teman-teman sekarang, terutama teman-teman muda ini kan sangat familiar dengan teknologi, bisa membuka jejak digital, bisa dilihat pemilihan kepala daerah di Kota Makassar dulu, itu kan kotak kosong dan lain sebagainya. Dan formatnya tetap jalan, jadi hanya satu pasangan calon. Kalau sudah tahapan sudah semua dilalui ya tetap jalan, pelaksanaan itu dilaksanakan. Kemudian nanti format surat suaranya tidak ada nomor urutnya, cuman hanya kanan kiri aja begitu. Yang satunya kosong, satunya gambar pasangan calon, begitu aja. Nanti masyarakat boleh menentukan apa saja. Semua itu punya hak pilih yang bebas dan merdeka, tidak diarahkan kemana-mana begitu. Oke, lalu penentuan apakah nanti calon tunggal ini menang atau tidak seperti apa Pak? Kalau calon tunggal menang itu karena memang lawannya adalah kotak kosong ya dia harus 50+1. Jadi 50% ya. Tapi ini bukan seperti yang di Jakarta, kan di Jakarta berbeda ya. Di Jakarta itu kan 50+1% itu satu putaran ketika memang ya lebih dari satu pasangan calon. Tapi kalau untuk kotak kosong memang dia syaratnya seperti itu. Jadi 50% plus 1 saja surat perolehan suara itu sudah cukup. Oke, kalau sebaliknya Pak, yang menang kotak kosong. Paham nih, ya biar paham. Kalau andai kata, ya kan sebetulnya kita tadi sudah saya pagari dulu tidak ada berandai-andai. Ya, memang di dalam regulasinya, kalau waktu di Makassar kemarin karena tahapan itu berhimpitan, artinya apa? Pilkada di tempat lain ada, karena nggak serentak kan. Maka ya saat di tempat daerah lain selisihnya mungkin 1 tahun 2 tahun ya itu dilaksanakan lagi pelaksanaan. Cuman paslon yang tadi itu kalah tidak boleh lagi ikut menjadi peserta atau kontestan. Nah kalau untuk yang sekarang sampai hari ini belum ada petunjuk teknisnya ya. Kalau ngikutin pola yang seperti sebelumnya maka akhirnya kan harus 5 tahun itu. Ya, tapi saya yakin nanti KPU RI sebagai regulator kita akan membuat pertimbangan khusus terkait ini. Apakah langsung pada jeda sekian waktu atau memang menggunakan regulasi yang sebelumnya yaitu mengikuti karena kita serentak kan. Jadi kalau mengikuti pilkada lagi kan nunggu 5 tahun lagi. Nah, berarti kalau memang formatnya pakai itu, ya berarti itu akan PJ terus. Sampai 5 tahun baru dilaksanakan pilkada di 5 tahun yang datang dengan syarat yang bersangkutan by name tidak bisa mencalonkan lagi. Oke, berarti nantinya kalau kotak kosong misalkan ya Pak ya, kotak kosong yang menang, maka selama 1 periode ini akan diisi oleh penjabat. Betul, tapi insya Allah KPU RI bersama pembuat regulasi akan mempertimbangkan membuat aturan yang lebih representatif lagi mungkin buat masyarakat biar tidak harus menunggu lama lagi. Kira-kira seperti apa Pak nanti potensinya Pak? Ya kan nggak bisa kira-kira. Oh nggak bisa berandai-andai ya kita lihat. Oke, Pak tahap selanjutnya setelah ini ada penetapan calon kemudian selanjutnya seperti apa? Penetapan kita tanggal 22 September. Jadi ada proses nanti tanggal 5 atau 6 itu penyampaian hasil verifikasi administratif bagi seluruh para pendaftar atau pasangan calon di seluruh kabupaten kota, khususnya kalau Jawa Timur ya, baik gubernur maupun bupati dan wali kota. Kemudian nanti ada masa perbaikan. Nah, setelah masa perbaikan nanti baru tanggal 22 kita tetapkan sebagai pasangan calon resmi. Kalau tes kesehatannya diumumkannya ikut yang diverifikasikan tadi atau seperti apa Pak Rohan?
Tes kesehatan itu tidak diumumkan juga karena tes kesehatan itu bagian dari salah satu variabel persyaratan. Nanti kita ngumumkannya itu secara akumulatif. Semua persyaratan itu kita sampaikan ke masyarakat bahwa ini kurang, nanti ini sudah memenuhi syarat dan sebagainya. Soalnya kalau saya baca tes kesehatan ini kan syarat penting ya Pak. Misalkan tidak direkomendasikan kan akan boleh digantikan atau digugurkan. Nah itu gimana Pak Rohan? Jadi syarat di kesehatan itu munculnya hanya 2 kata, ya, mampu, tidak mampu. Kemudian soal narkobanya terindikasi dan tidak terindikasi. Nah, kesehatan dalam konteks kebutuhan ini kan bukan berarti kesehatan kayak mau jadi wamil, kan beda begitu. Iya. Jadi potensinya seperti apa berarti Pak? Sekali lagi, teman-teman Mbak Bella dan teman-teman tidak menggeser-geser kita pada yang namanya potensi. Gitu. Siap Pak Rohan, kita lanjutkan lagi Pak Rohan. Berarti setelah ini nanti akan ada verifikasi pemberkasan ya, yang akan diumumkan tanggal 5 atau 6? 5 apa 6 gitu ya. Isi administrasinya apa aja itu Pak Rohan? Ya sebetulnya administrasinya seperti yang ada di dalam regulasi ya standar ya, misalkan ijazah, kependudukannya minimal begini karena kan ada beberapa case dulu kewarganegaraan, double kewarganegaraan ya itu penting juga, jangan sampai muncul lagi dui kewarganegaraan, harus dipastikan bahwa dia memang warga negara Indonesia setia pada Pancasila, pasti itu. Kalau ini saya harus memastikan harus setia pada Pancasila, kalau enggak ya enggak usah. Meskipun syarat yang lain, menurut saya itu harus dicorek kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, Pak Rohan. Setelah nanti penetapan berarti masuk tahap kampanye ya Pak Rohan? Tahap kampanye. Tahap kampanye. Saya kemarin melihat Pak, ini belum ada penetapan, tapi di beberapa wilayah sudah ada yang mulai curi-curi kampanye. Dari segi hukum dan pengawasan, karena ini bidangnya Pak Rohan, KPU melihat ini seperti apa? Tahan dulu Pak Rohan. Ya, oke, tahan terus. Tahan dulu Pak Rohan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Buletin Jatim. Pemirsa kembali di Dialog Buletin Jatim, diskusi kita makin seru karena tidak boleh ada kata potensi di sini ya. Tidak boleh berandai-andai ya Pak Rohan. Tidak boleh berandai-andai. Tidak boleh berandai-andai. Tadi sempat saya singgung Pak Rohan kalau di beberapa daerah sudah ada yang curi start kampanye. Padahal mereka masih bahkan belum ditetapkan sebagai pasangan calon. Iya. Calon aja belum ya Pak ya, Iya. masih bakal pasangan calon. Nah KPU melihat ini seperti apa Pak Rohan? Yang pertama buat masyarakat ya namanya kampanye berarti kan buat calon. Sementara ini masih pasangan itu masih belum peserta pemilu, masih proses untuk menjadi peserta pemilu, kan begitu satu. Kedua, mungkin paling sederhananya gini pada Bapak Ibu masyarakat seluruh Jawa Timur ya, selama misalkan itu ada lebih dari satu pasangan pasti ada nomor urutnya, kan begitu. Kemudian akan menyampaikan sebuah visi dan lain sebagainya. Ya. Maka sebetulnya untuk mungkin yang beberapa kejadian yang mungkin saya tidak mendengar langsung, boleh jadi para figur itu adalah mensosialisasikan dirinya bahwa saya bersama ini sekarang mau mencalonkan jadi kepala daerah. Begitu. Kalau lebih dari yang lain saya kan tidak bisa melihat sendiri ya. Gitu. Berarti itu boleh ya Pak? Lah, saya tidak mengatakan boleh tidak boleh. Boleh tentang apa ini? Boleh menyampaikan bahwa jangan lupa pilih saya. Kalau mensosialisasikan diri itu boleh sosialisasi karena memang setiap kita kan memang harapannya biar masyarakat juga lebih tahu dari awal. Gitu. Nanti jangan-jangan kalau tidak mensosialisasikan diri malah masyarakat bingung, loh saya enggak kenal ya gimana, kan begitu. Ya, dimensinya bedakan antara sosialisasi dan kampanye, kan begitu. Letak perbedaannya di mana, Pak? Gini nih Mbak Bella ini. Jadi satu, tadi sudah saya jelaskan. Satu, pasti kalau lebih dari satu pasangan calon ada nomor urutnya. Kedua, dia akan pada tempat-tempat yang sesuai dengan aturan kampanye disediakan. Ada tatap muka, ada media, dan lain sebagainya. Kalau pada momentum pendaftaran kemarin itu sebetulnya sosialisasi belum kampanye karena yang bersangkutan kan belum ditetapkan sebagai peserta pemilu. Begitu. Yang paling mendasar yang bersangkutan harus peserta pemilu atau tim kampanye peserta pemilu. Baik. Berarti kalau misalkan ada dan Pak Mirsa melihat itu adalah bagian dari sosialisasi. Kalau misalkan kampanyenya tanggal berapa Pak masa kampanye? Kemungkinan kalau ditahapan karena 22 itu sudah ditetapkan, 23, 24, 25. 25 sudah mulai kampanye. 3 hari setelah ditetapkan.
Kita sekarang masih belum tanggal 25, masih agak lama ya Pak ya, Mas sabar. Nah, sekarang sebelum tanggal 25 ini kira-kira kalau pasangan calon mau pasang iklan di media, boleh nggak Pak? Waktu kampanye ya? Sebelum kampanye. Sebelum kampanye. Iya. Ya saran saya seluruh media itu ya melakukan konfirmasi dulu kepada seluruh peserta biar ada kesetaraan. Jangan sampai merasa nanti kan bisa jadi peserta pemilu itu tidak firm atau tidak merasa perlu media kan, bisa jadi kan begitu. Tapi akan pihak-pihak, loh kok ini yang kampanye itu aja kan gitu. Ya, saya memberikan pemakluman pada setiap media itu kan juga ada yang namanya apalagi media swasta itu kan ada berbayarnya dan sebagainya. Ya mohon maaf saya mungkin bicara mantan KPID ya. Iya, Jadi teman-teman bolehlah kalau memang pihak-pihak itu sedang dalam rangka sosialisasi tidak ada masalah. Tapi tolong untuk melakukan upaya-upaya bagaimana punya kesetaraan terhadap setiap calon-calon peserta itu sendiri gitu. Tapi dimensi yang unsurnya menjurus terlalu pada kampanye itu yang nanti dikonfirmasikan, jangan sampai sana. Minimal bahwa saya ini sekarang saya daftar tidak apa-apa. Tapi kalau sudah bagaimana membuat bluffing terhadap peserta yang lain dan sebagainya jangan. Oh, berarti itu batasannya ya Pak. Betul. Contohnya yang nggak boleh, jangan sampai menjatuhkan pasangan lain. Betul. Nanti waktunya ada, nanti itu saat debat kampanye. Okay. Yang penting bedakan antara negatif campaign sama black campaign. Nah, bedanya apa Pak Rohan? Kalau negatif campaign itu bisa jadi dia menyampaikan kekurangan pihak lain, tapi itu faktual. Ada buktinya dan sebagainya, atau ada jejak digitalnya. Kalau black campaign itu ya kalau sekarang orang mengenal hoax. Oh. Jadi nggak ngapa-ngapain dia dituduh apa begitu. Tapi boleh berarti Pak? Negatif campaign boleh. Karena itu sebagai strategi. Tapi harus ada datanya. Misalnya contoh saya sebagai calon, dulu masa kecil saya SMA suka mencuri mangga, nggak apa-apa disampaikan. Faktanya memang dulu saya pernah misalkan begitu. Asalkan ada buktinya ya Pak, iya, mangga punya siapa yang diambil gitu ya Pak. Iya. Itu. Pak Rohan, tadi sempat disinggung di awal kalau masyarakat punya peran ya Pak di setiap tahapannya. Sebenarnya selain tadi misalkan untuk usul DPT lah dan lain sebagainya, DPS maksud kami. Kemudian di tahapan-tahapan selanjutnya peran masyarakat ada andil di mana saja Pak? Paling penting nanti adalah justru bagaimana saat masa kampanye. Masyarakat ikut mensosialisasikan siapa yang dia suka, tidak apa-apa. Ya, yang penting tidak terjadi kesalahpahaman, terus jaga kerukunan, dan kembali kepada tagline KPU Provinsi Jawa Timur. Apa itu Pak? Seneng bareng, ya gitu. Sampai sabar istiqomah menuju ke TPS. Tapi rame-rame ternyata waktu coblosan nggak tangi, nggak bangun karena libur, akhirnya nggak datang ke TPS kan percuma. Ya. Pak, bom-boman tuh masih ada nggak sih Pak? Apa itu? Yang ada kan di Palestina itu. Bukan dong Pak, istilah itu kan ada kalau di kita tidak awam di masyarakat, rahasia umum sepertinya. Nah, kalau setiap bangun pagi, yang bangunnya paling pagi kayaknya dapat paling banyak itu Pak Rohan. Kalau terkait itu, kami sebagai penyelenggara pemilu memang kepada seluruh pihak termasuk masyarakat jangan ada money politik. Karena money politik di pemilihan kepala daerah ini baik yang memberi dan yang menerima itu ada sanksi pidananya. Kalau pemilu kemarin itu kan tidak kedua-duanya. Kemudian saya berharap nanti juga Bawaslu akan lebih aktif lagi dalam rangka meminimalisir, memitigasi dan kalau perlu ya tidak ada lagi money politik. Gitu. Harapan kita semua ya Pak Rohan. Ya, satu kalimat pesan terakhir untuk masyarakat Pak, bagaimana menyiapkan Pilkada 2024 ini? Ya, seluruh masyarakat tetap boleh melakukan upaya-upaya dengan cara men-search dalam jejak digital ke setiap pasangan calon, setiap figur sebagai calon kepala daerah. Jadi jangan terlalu percaya pada apa yang sudah didengar dan lain sebagainya. Boleh, jejak digital sekarang mudah. Siapa si A, si B, biar pilihan itu lebih bagus. Kan begitu. Kedua, jangan sampai di dalam misalkan ngopi dan sebagainya ada bedaan pilihan dan sebagainya. Itu menimbulkan perpecahan, termasuk di keluarga dan sebagainya. Toh ini kita pecah
tukaran suami istri misalkan, toh yang dipilih juga nggak tahu kalau kita sudah pecah kan begitu. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang terakhir kita harus rukun dan seneng bareng. Senang bareng bersama KPUD Jawa Timur ya Pak Rohan. Terima kasih banyak. Semoga tahapan selanjutnya semuanya lancar. Amin. Komisioner dan juga seluruh jajaran di KPUD Jawa Timur ini diberikan kesehatan karena ini prosesnya masih panjang pemirsa. Dan untuk pemirsa ingat 3 poin yang tadi disampaikan oleh Pak Rohan. Yang terakhir juga jangan kalah pentingnya ini adalah janganlah money politik ya, agar pilihan kita ini bisa bersih, betul, objektif sesuai dengan pemahaman kita bagaimana visi dan misi masing-masing calon. Terima kasih Pak Rohan, kasih, semoga sama-sama. sehat selalu. Sugeng Sonten. Sugeng Sonten, terima kasih Pak Rohan. Saya Belinda Firda mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.